Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bernadette Pekania Banua dengan NPM 022 12 11 80. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi matematika ekonomi mengenai pertama pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar, kedua pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar, dan ketiga, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Baik, langsung saja. Sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah lebih baik teman-teman menyiapkan selembar kertas dan juga pulpen, karena nantinya kita akan melakukan perhitungan. Karena pada hakikatnya, alangkah lebih baik mempraktekkan langsung dibandingkan mendengarkan saja. Karena di dalam dunia perhitungan, mendengarkan saja tidaklah cukup. Jadi teman-teman langsung ke pembahasan pertama mengenai keseimbangan pasar. Perlu untuk kita ketahui di dalam ilmu ekonomi, pastinya tidak bisa dilepaskan yang namanya permintaan dan penawaran. Nah, tentunya permintaan dan penawaran ini sering terjadi di dunia pasar, di lingkungan pasar. Nah, di mana hal tersebut, fungsi permintaan dan penawaran selalu berkaitan satu sama lain. Lalu gimana Kak jika ada kondisi di mana jumlah dari permintaan dan penawaran ini memiliki jumlah yang sama? Nah, jika hal itu terjadi, maka itu disebut dengan keseimbangan pasar. Di mana keseimbangan pasar adalah suatu kondisi di mana jumlah dari penawaran sama besar dengan jumlah permintaan atau jumlah barang yang diminta sesuai dengan besaran harga yang ditawarkan. Untuk lebih jelas nanti kita bahas ke slide berikutnya. Ini ada fungsi permintaan atau sering disebut dengan demand. Nah, fungsi permintaan atau demand ini adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang nih, harga barang dilambangkan dengan P dan jumlah barang yang diminta atau dilambangkan dengan Q, di mana P sama dengan fungsi dari Q dan Q sama dengan fungsi dari P. Lalu gimana Kak kita bisa membedakan kalau itu adalah fungsi permintaan ataupun fungsi penawaran? Nah, fungsi permintaan memiliki ciri tersendiri, di mana variabel P atau harga lebih dari atau sama dengan 0. Dan fungsi permintaan adalah duit tunggal. Artinya, untuk setiap nilai Q hanya mempunyai nilai P. Sebaliknya, untuk setiap nilai P hanya mempunyai nilai Q. Dan ciri yang ketiga adalah mempunyai kemiringan negatif. Artinya, karena kurva permintaan digambarkan dari kiri atas ke kiri atas ke bawah kanan, maka itu disebut kemiringan negatif. Ingat, dari sini turun ke bawah. Set. Nah, lalu eh, fungsi permintaan ini persamaannya itu adalah P min P1 sama dengan
Q min Q1 per P2 min P1 sama dengan Q2 min Q1. Di mana P adalah harga, P1 adalah harga yang sudah diketahui pertama, Q adalah jumlah, dan Q1 adalah jumlah yang diketahui pertama, P2 adalah harga yang diketahui kedua, dan Q2 adalah jumlah yang diketahui kedua. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke pembahasan soal. Diketahui ada barang A memiliki harga 500. Jumlah permintaannya sebesar 60 unit, di mana 500 ini adalah harga pertama, berarti P1. Dan permintaan adalah jumlah permintaan ini adalah Q1, adalah 60. Sedangkan jika harga barangnya ini 200 ini adalah harga barang kedua yang sudah diketahui untuk kedua kalinya yaitu 200 P2 dan keduanya adalah 100 atau jumlah permintaannya adalah 100 dilambangkan dengan Q2. Langsung saja kita masukkan substitusikan ke persamaannya di mana P min P1. P1-nya itu kan 500 nih, P1 500. Selanjutnya Q1 min 60 dari mana Kak? Itu min 60 itu dari Q1 yang sudah diketahui di soal. Selanjutnya P2 dikurang P1. Kita lihat yang sudah diketahui. P2 kan 200, P1-nya kan 500, berarti 200 dikurang 500 hasilnya min 300. Selanjutnya Q2 dikurang Q1. Q2-nya kan 100, Q1-nya 60, berarti Q2-nya itu dikurang Q1. Iya, 100 dikurang 60 hasilnya 40. Selanjutnya kita kali silang. 40 dikali P sama dengan 40P, 40 dikali min 500 min 20.000. Selanjutnya min 300 dikali Q, min 300 Q, min 300 dikali min 60 hasilnya 18.000. Kak, kenapa di sini plus? Karena di sini adalah negatif, dikali negatif adalah positif. Selanjutnya kita pindahkan ruas. 40P sama dengan 300Q. Di sini adalah 300 ya teman-teman. Kurangan 01. Jadi 300Q plus 18.000 tinggal diturunin. Ini min 20.000 pindah ruas. Jadi plus 20.000. Tadinya negatif, pindah ruas menjadi positif. Kalau misalkan di sini positif, pindah ruas menjadi negatif. Selanjutnya 40P 300Q, ini 300 ya teman-teman tadi, 300Q, 18.000 plus 20.000 hasilnya 38.000. Selanjutnya, min 300Q plus 38.000 ini dibagi dengan 40.000. Jadi, perhitungannya satu per satu ya teman-teman. Mana 300Q ini dibagi sama 40 hasilnya min 7,5 Q dan 38.000 dibagi 40 hasilnya 950 ya teman-teman. Ini 950 kurang nolnya 1. P 950 min 7,5 P. 7,5 K teman-teman. Ini salah lagi. Oke, selanjutnya. Masuk ke fungsi penawaran. Fungsi penawaran atau sering disebut dengan supply adalah suatu hubungan antara banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan dengan harganya. Di mana nilai P sama dengan fungsi dari Q dan nilai Q sama dengan fungsi dari P. Nah, P ini adalah, ingat teman-teman, P adalah harga dan Q adalah jumlah barang yang ditawarkan. Nah, hukum penawaran adalah
jika harganya turun nih. Misalkan di sini P1-nya adalah 1000, misalkan 1000 di sini. Hmm, misalkan di sini 1000 nih. Misalkan di sini 10. Misalkan di sini 10 ya. Ingat aja ini 10, P1-nya 10, terus Q1-nya itu adalah 20. 20. 20. Terus di sini adalah 5 P2-nya. Selanjutnya di sini adalah menjadi 10. Ingat teman-teman, jika harganya turun, barang yang ditawarkan akan berkurang. Sebaliknya, kenaikan harga akan menambah jumlah barang yang ditawarkan. Contohnya, bentar lagi, bentar lagi kan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Otomatis banyak masyarakat yang akan berminat atau yang akan membeli sirup buat persiapan Hari Raya Idul Fitri. Nah, maka minat tersebut akan meningkat secara signifikan atau meningkat besar. Sehingga produsen menaikkan harga dan menambah jumlah pasokan barang di toko atau di pasar. Nah, sebaliknya, ketika hari raya atau Idul Fitri selesai atau usai, minat masyarakat terhadap sirup menurun, teman-teman. Akhirnya, penjual menurunkan harga dan mengurangi jumlah pasokan barang agar tidak kerugian. Teman-teman semua, fungsi dari penawaran supply ini ada tiga juga, di mana variabel P dan Q, di mana ciri pertama dan ciri kedua adalah sama dengan fungsi permintaan. Yang membedakan di sini adalah fungsi yang C adalah ketiga, yaitu mempunyai kemiringan positif. Artinya, di mana garisnya ditarik dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya itu adalah di mana fungsi penawaran mempunyai kemiringan positif. Ingat teman-teman, dari sini seret. Nah, ke atas. Hmm, bukan dari sini ke sini ya teman-teman. Kan, kan. Ini salah. Nah, kalau yang ini benar. Seret. Oke. Langsung saja. Terus keseimbangan pasar, teman-teman. Oh iya, ini persamaan dari fungsi penawaran itu adalah sama ya. Rumusnya kayak permintaan itu, yaitu yang ini. Sama. Set. Nah, lanjut pada keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar itu terjadi apabila fungsi permintaan dan penawaran memiliki hasil yang sama. Nanti di sini perpotongan antara garis dari permintaan dan penawaran, ketemulah titik dari keseimbangan, yaitu ada di sini, teman-teman. Seret. Nah, ini adalah keseimbangan pasar atau market equilibrium. Mana mencari keseimbangan pasar? Harus D sama dengan S, atau permintaan sama dengan penawaran, atau PD, harga dari permintaan sama dengan harga dari penawaran, atau jumlah dari
permintaan sama dengan jumlah dari penawaran. Itu adalah equilibrium atau keseimbangan pasar dilambangkan dengan E, dan PE adalah harga keseimbangan pasar, di mana P di sini adalah harga ketika ditambahin dengan E itu adalah keseimbangan pasar. Langsung saja pada contoh soal ya teman-teman. Baik, kepada teman-teman saya ingatkan untuk mengikuti saya untuk pembahasan soal, itu mengambil selembar kertas dan juga pulpen ataupun pensil. Di soal diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang adalah sebagai berikut. QD sama dengan 90 min 2P bla 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 bla, dan B adalah QD 60 min 3P dan QS 2P min 50. Tentukanlah titik keseimbangan pasar. Nah, kita disuruh untuk menentukan titik keseimbangan pasar beserta gambarkan grafiknya. Langsung saja pada pembahasan. Di soal diketahui bahwa KID atau harga dari permintaan adalah 90 min 2P dan QS 3P min 30. Ingat teman-teman, untuk mencari keseimbangan pasar atau equilibrium, rumusnya adalah S sama dengan D, S sama dengan D, maka tinggal disubstitusikan teman-teman. S-nya itu adalah 3P min 30, dan D atau permintaannya itu adalah 90 min 2P. Selanjutnya tinggal dihitung 3P, 2P min 2P pindah ruas menjadi plus 2P, 90 tinggal diturunin, min 30 pindah ruas menjadi plus 30. Selanjutnya 3P plus 2P 5P, 90 plus 30 120. Maka P sama dengan 120 dibagi 5, hasilnya 24. Maka mencari Q0, P, P-nya kan udah ketemu 24. Selanjutnya Q-nya belum diketahui, maka Q sama dengan 90 min 2P. Ambil persamaan permintaannya, tinggal substitusikan 90 min 2, nilai P-nya ini kan, ini, nilai P sudah diketahui tadi ini adalah 24, tinggal kita substitusikan di sini 24 menjadi 42. 90 dikurang 2 kali 24 adalah 42. Maka P0-nya adalah 24, keseimbangan pasarnya adalah 24, sini P-nya 24, Q0-nya adalah 42, atau jumlah yang ditawarkan adalah 42, maka titik keseimbangannya ini adalah terjadi di sini. Set. Nah, Kak, 90 dari mana? 45 dari mana, Kak? Nah, 90 ini lihat persamaan. Ini kan garisnya ini. Garis garisnya ini kan garis permintaan. Nah, garis permintaan ini kita lihat persamaannya yang sudah diketahui di soal. Persamaannya kan 90 di min 2P. Jadi, Q-nya itu adalah 90, tinggal tulis 90. 45 dari mana, Kak? Nah, 45 itu dari sini. 90 dibagi 2. Hasilnya 45. Ini adalah cara tercepat menentukan garis dari permintaan. Misalkan nih teman-teman, di sini, misalkan ya, misalkan di sini 10, terus di sini mi 2P. Nah, berarti nilai Q-nya itu adalah di sini. Misalkan di sini kita anggap 10 nih. Sini 10. Terus yang
P-nya itu adalah 10 dibagi 2 adalah 5. Kita anggap di sini, anggap ya, kita anggap di sini 5. 5. Jadi, seret. Nah, itu teman-teman. Cara tercepatnya. Jadi tidak usah pemisahan-pemisahan misalkan Q sama dengan nol atau P sama dengan nol. Yang paling link atau perhitungan tercepatnya gitu ya teman-teman. Selanjutnya QS sama dengan 3P min 30. Kak, ini 10 dari mana Kak? Tiba-tiba 10 dari mana? Nah, ini. Iya teman-teman, 10. Q-nya itu kan 30. Nah, kita misalkan di sini adalah titiknya Q 30, di sini 30. Selanjutnya P-nya itu adalah 30 dibagi dengan 3. Hasilnya 10. Seret. Nah, tinggal garis. Seret. Nah, itu fungsi dari penawaran. Cara tercepat untuk membuat garis permintaan dan garis penawaran tinggal dibagi. Selanjutnya diketahui QD sama dengan 60 min 3P dan QE sama dengan 2P min 50. Ingat teman-teman, untuk mencari keseimbangan pasarnya itu adalah di mana penawaran harus sama dengan permintaan atau D sama dengan S sama aja ya teman-teman. Tinggal disubstitusikan nilai S-nya itu adalah 2P min 50 dan nilai D-nya itu adalah ini 60 min 3P. Tinggal dihitung 2P min 3P pindah ruas menjadi plus 3P, 60 tinggal dan min 50 pindah ruas menjadi plus 50. 2P plus 3P sama dengan 5P, 60 plus 50, 110, maka P sama dengan 110 dibagi 5. Nih, hasilnya 22. Terus P-nya udah diketahui, tinggal nilai Q. Nilai Q-nya kita substitusikan. Berarti kita ngambil persamaan yang si QD. Seret. Berarti 60 min 3. Berarti P-nya ini kita substitusikan kan nilai P-nya itu udah diketahui adalah 22. Kita mencari diketahuinya 22 maka 3 dikali 22 hasilnya 6 maka 60 dikurang 66 hasilnya min 6. Stop teman-teman. Kalau misalkan nilai P atau nilai Q-nya ini adalah min, tidak usah dilanjutkan buat dikerjakan. Karena mengapa? Nilai P dan Q itu tidak boleh negatif. Tidak, maka keseimbangan pasarnya tersebut tidaklah terjadi. Ingat teman-teman, kalau nilai P dan Q adalah negatif, maka tidak usah dilanjutkan untuk mengerjakan karena itu tidak benar atau tidak terjadi keseimbangan pasar. Lanjut. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Siapa yang tidak tahu pajak? Pasti rata-rata tahu dong yang namanya pajak. Nah, pajak itu adalah beban-beban yang dibebankan kepada produsen ataupun konsumen ataupun kepada pembeli. Nah, ketika kita membeli barang, misalkan nih teman-teman, kita membeli atau belanja di Alfamart atau Indomaret, nanti di struknya itu ada keterangan di bawahnya itu PPN. Nah, itu secara tidak langsung kita sudah membayar pajak dari atas pembelian kita, teman-teman. Kalau enggak, kita makan di restoran atau di kafe. Nah, nanti lihat struk pembayarannya itu ada
keterangan PPN yang paling bawah biasanya ya, paling bawah ada PPN, nanti berapa persen, 10% misalkan. Nah, nanti 10% itu dari harga total pembayaran kita itu sudah ada pemasukan pajak. Nah, di pajak itu adalah beban yang ditanggung, yang dibebankan kepada produsen dan konsumen, dan pajak diterima oleh pemerintah. Nah, pajak ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada pajak spesifik dilambangkan dengan T, dan ada juga pajak proporsional dilambangkan dengan R. Di mana pajak spesifik ini adalah suatu pajak yang dibebankan terhadap setiap unit barang yang dijual. Hitungannya itu per unit ya, teman-teman. Misalkan pajak kendaraan bermotor atau mobil atau motor dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pajak proporsional atau dilambangkan dengan R, yaitu suatu jenis pajak yang dibebankan berdasarkan presentase. Yang tadinya berdasarkan unit barang, sekarang berdasarkan presentase. Misalkan PPN atau pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Nah, di sini teman-teman, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar tersebut, di mana fungsi permintaannya itu tidak berubah. Sebelum dan sesudah pajak, fungsi permintaannya itu tetap sama. Namun, fungsi penawarannya itu bakal berubah, teman-teman. Nah, yang awalnya jumlah dari penawaran A plus BP, jika ada pajak menjadi ini. Dan PS atau harga dari penawaran yang awalnya ini, ketika sudah ada pajak, berubah menjadi ini. Untuk lebih jelas, langsung saja ke contoh soal. Teman-teman, di sini diketahui fungsi permintaan. Diketahui kurva permintaan ini, kurva permintaannya adalah fungsi permintaan ini, dan fungsi penawarannya ini. Ini D, ini S. Dan pemerintah menetapkan pajak sebesar Rp 5 per unit. Oke. Ingat teman-teman, untuk mencari keseimbangan pasar sebelum pajak itu rumusnya begini. Mana QD sama dengan QS. QD tadi diketahui 50 min 3P, tinggal substitusikan. QS juga sama, 2P min 10, tinggal substitusikan. Selanjutnya dihitung min 3P, tinggal turun. Dan 2P pindah ruas menjadi 2P, dan min 10 tinggal turun. Positif 50 pindah ruas menjadi negatif 50. Tinggal dijumlahin, min 3P min 2P menjadi min 5P, dan min 10 min 50 menjadi 60. Maka 60 dibagi min 5 hasilnya 12. Kak, kok di situ kenapa nggak ada tanda negatifnya? Ingat teman-teman, negatif dikali negatif adalah positif. Selanjutnya nilai P-nya kan udah ketahuan tuh. P sama dengan 12. Nilai Q-nya berapa, Kak? Nah, nilai Q-nya itu caranya itu adalah substitusikan. Kita substitusikan persamaan dari Q ini, permintaan dan penawaran, kita substitusikan ke nilai P. Itu Q D 50 min 3P. 50 min 3 dikali P. P-nya kan 12 ya tadi, ini 12. Tinggal dimasukkan atau tinggal disubstitusikan. 50. 3 dikali 12, 36. 50 dikurang 36 adalah 14. Set. Nah, maka PD-nya sebelum maka keseimbangan pasar sebelum pajak yaitu adalah P-nya adalah 12, ini 12, dan jumlahnya adalah 14. Teman-teman ingat ya,
Untuk substitusikan atau untuk mencari nilai Q, meski kita substitusikan ke persamaan QD dan QS, nih, substitusikan ke ini atau nilai ini, nanti hasilnya sama-sama 14. Cukup satu saja ya, biar untuk memanage waktu. Lagi kalau sedang ujian kan lagi terburu-buru tuh ya. Selanjutnya, keseimbangan pasar sebelum pajak sudah diketahui. Sekarang mencari keseimbangan pasar setelah pajak. Nah, IS. Rumusnya adalah B sama dengan P. B-nya adalah 2. P. P-nya ini selalu ditambahin dengan min T. Ingat teman-teman. Min T. Misalkan nih, ada pemisalan. Hmm, nah, misalkan diketahui I-nya sama dengan 10 min 2P. Nah, rumusnya gini teman-teman. Di QS aksan atau jumlah penawaran setelah pajak berubah menjadi sama dengan 10 min 2 dikali P min T. Min T. Nah, gini. Tinggal dimasukin. Kan tadi di soal ini kalau misalkan yang di sini adalah Q sama dengan 2P min 10. Kalau setelah pajak berubah menjadi S aksen sama dengan 2. Nah, P ingat. P, P dikurang T. Tuh kan? P itu selalu dikurang sama T atau pajak. T itu lambang dari pajak. Min 10. Gitu, teman-teman. Nah, ini. Nah, ini kan tadi udah ya. Tinggal disubstitusikan. 2 itu dari 2 sini. P-nya terus min 5 dari mana? 5 itu dari mana? Nih, jika pemerintah menetapkan pajak RP5, di T-nya itu adalah 5 plus min 10 nih, min 10. Selanjutnya tinggal dihitung. 2 kali P adalah 2P. Selanjutnya 2 dikali min 5 adalah min 10. Negatif dikali positif adalah negatif. Maka 2P min 10 min 10 min 2P. 2P. Selanjutnya kita hitung keseimbangan pasarnya setelah pajak. Ingat teman-teman, ide itu setelah keseimbangan pasar dikenakan pajak, tidaklah berubah, hasilnya tetap seperti yang diketahui di soal, yaitu 50 min 3P.
Selanjutnya yang QS, jumlah dari penawaran. Gimana, Kak? Nah, QS yang dipakai di sini adalah bukan QS yang diketahui di soal, tapi jumlah penawaran setelah pajak nih. Yang ini, 2P min 20. Itu sih kan, min 20 min 50. Selanjutnya, ini min 50 dari mana, min 2P dari mana ini? Min 3P tinggal diturunin, 2P pindah luar jadi min 2P, dan min 20 tinggal diturunin 50. Positif 50 pindah luas menjadi min 50. Selanjutnya tinggal dijumlahkan min 3P, min 2P, min 5P, min 20, min 50 sama dengan min 70. Dan P sama dengan min 70 dibagi min 5, hasilnya 14. Wah, itu 14 kok hasilnya positif. Ya, gini teman-teman. Negatif dikali negatif adalah positif. Maka nilai P-nya kan udah diketahui ya teman-teman. Sekarang mencari nilai Q. Nah, untuk mencari nilai Q itu gimana? Yaitu dengan cara substitusikan ke nilai QD atau QS setelah dikenakan pajak. Itu QD-nya adalah persamaannya itu tadi kan 50 min 3P nih. 50 min 3P hasilnya 50, 3P-nya itu kan hasilnya 14, maka 3 dikali 14 hasilnya 42, 50 dikurang 42 hasilnya 8. Dan juga kalau misalkan kita substitusikan ke nilai QS aksen yang tadinya 2P min 20, hasilnya nanti bakal sama teman-teman. Itu. Nah, substitusikan ya. QS, nih QS aksen setelah penawaran sama dengan 2 PES min 20. Nah, jadi QS aksen setelah pajak sama dengan 2 dikali P. Nah, P-nya itu kan hasilnya 14 nih. 14, tinggal itu 14 dikurang 20. Nah, berarti QS aksen setelah pajak sama dengan 2 dikali 14 2 dikali 14 hasilnya 28 min 20 hasilnya adalah QS setelah pajak sama dengan 28 dikurang 20 adalah 8. Sama kan? Meskipun disubstitusikan ke QD atau QS nanti hasilnya sama-sama 8 nih. Teman-teman cukup satu aja disubstitusikan, gak usah dua-duanya. Untuk memanage waktu, toh nanti hasilnya tetap sama. Oke, selanjutnya kita bahas contoh soal lagi. Contoh soal. Nah, contoh berikutnya adalah ini, yaitu menggambar. Diketahui fungsi permintaannya adalah Q sama dengan 50 min 3P, fungsi penawarannya itu Q 2P min 10, dan fungsi penawaran setelah pajak adalah 2P min 20. Jadi di soal ini sudah diketahui ya teman-teman, jadi nggak usah dihitung, jadi tinggal menentukan saja. Kak,
50 ini dari mana? Kok tiba-tiba 50 di sini? Terus 16 2 per 3 itu dari mana, Kak? Nah, untuk memanage waktu saat mengerjakan soal pas ujian, di sini kan pemisahan-pemisahan gitu ya. Misalkan P sama dengan 0, Q sama dengan 0. Ini memakan waktu kurang lebih 1 menit. Nah, untuk perhitungan yang cepat adalah tinggal begini, teman-teman. Fungsi permintaan. Nilai Q-nya kan 50 tuh. Nih, Q 50. Tinggal tulis di sini 50. Terus nilai P-nya berapa, Kak? Nilai P-nya itu tinggal dibagi. 50 dibagi 3 adalah 16,6. Disederhanakan menjadi 16,2 per 3. Jadi tidak usah ada pemisalan-pemisalan. Kalau ada pemisalan ini lama. Tapi kalau teman-teman mau mengikuti ini, sok silakan aja, hanya saja nanti takut waktunya tidak cukup. Perhitungan tercepatnya begitu ya teman-teman. Misalkan di sini adalah 50. Jadi di sini 50 nilai kayaknya 50. Terus ini misalkan nih, bentar. Hmm, misalkan kasih pemisalannya. Hmm, misalkan diketahui 5, apa ya, misalkan diketahui itu 50 100 misalkan diketahui Ki sama dengan sama dengan 100 per min 50 P. Nah, untuk grafiknya itu gini, teman-teman. Set. Nah, set. Hmm, ini adalah P, ini adalah Q. Nah, nilai Q-nya itu adalah 100 yang tidak ada variabelnya. Kalau nilai konstanta, kita misalkan di sini adalah 100. Ini adalah 100. Terus nilai P-nya berapa, Kak? Nah, nilai P-nya itu adalah 100 bagi 50 adalah 2. Misalkan di sini adalah 2. Nah, tinggal ditarik. Set. Nah, sudah jadi. Jadi tidak usah ada pemisahan-pemisahan. Jadi tinggal ini 100, selanjutnya ini nilai P-nya 100 dibagi 50 adalah, ya, teman-teman. Selanjutnya kita bahas nih, fungsi penawaran. Fungsi penawaran juga begitu, teman-teman. Nggak usah ada pemisalan Q sama dengan 0 atau P sama dengan 0. Ini memakan waktu, perhitungannya memakan waktu yang banyak. Paling tercepatnya adalah nilai Q-nya adalah 10. Ingat, Q itu adalah nilai yang tidak ada variabel di belakang, adalah atau nilai konstanta atau nilai tersendiri individu-individu tanpa didampingin oleh misalkan ini Y, P, atau Q. Nilai Q itu adalah ini 10
Tinggal dihitung, ini 10, ini adalah 10 min 10, ini adalah min 20, ini adalah min 10, maka P-nya itu adalah 10 dibagi 2. 10 dibagi 2, ingat, adalah 5. Nih, P-nya. Seret. Nilai si fungsi penawaran atau garis dari penawarannya itu sudah ketemu tanpa ada perhitungan seperti ini. Selanjutnya, mencari fungsi penawaran setelah pajak. Tadi kan di soal diketahui fungsi penawaran setelah pajak itu adalah sama dengan 2P min 20. Ini juga sama teman-teman, tidak usah memakan waktu yang lama untuk menentukan mana garisnya. Kan di sini adalah perhitungan, ini adalah perhitungannya. Ini perhitungan pemisahan P sama dengan 0, Q sama dengan 0. Gak usah ya, untuk memanage waktu kita tinggal begini. Nilai Q-nya itu, nilai Q setelah pajak itu adalah min 20, tinggal tulis min 20, dan nilai P-nya itu adalah tinggal dibagi. 20 dibagi 2, hasilnya 10. Seret, tarik garis dari sini ke atas. Set, itu adalah fungsi penawaran setelah pajak. Jadi nggak usah menghitung atau eh, tapi siapa yang untuk menghitung ini misalnya P sama dengan 0, Q sama dengan 0. Jadi kalau ujian itu kan waktunya itu sedikit, jadi nggak sempat buat ngitung-ngitung. Jadi tinggal begini aja teman-teman. 20 min 20 tinggal min 20, 2P. 2 untuk mencari nilai P tinggal dibagi 20 dibagi 2 hasilnya 10. Lanjut. Nih, kita masuk lagi ke contoh soal, teman-teman. Nah, semakin banyak kita latihan contoh soal, maka semakin banyak ilmu dan untuk mengetahui akan sesuatu, khususnya di matematika ekonomi. Contoh soal, diketahui penawaran sebuah barang dicerminkan oleh QS sama dengan min 4 plus 2P, sedangkan permintaannya adalah 11 min P. Pemerintah menetapkan pajak sebesar 3 atas unit barang. Tentukan titik keseimbangan pasar setelah pajak. Ternyata teman, dari titik keseimbangan pasar setelah pajak itu bagaimana? Seret. Nah, pertama kita mencari keseimbangan pasar sebelum pajak. Ingat, ide itu harus sama dengan QS. QD tadi diketahui di soal 11 min P dan QS adalah min 4 plus 2P. Tinggal pindah ruas min P, tinggal turunin. Plus 2P pindah ruas menjadi min 2P, min 4 tinggal diturunin. 11 positif 11 pindah ruas menjadi min 11. Tinggal hitung min P min 2P. Ingat teman-teman di sini adalah ada satu ya, ada satu. Jadi 1 min 2P yaitu min 3P dan min 4 min 11 adalah min 15. Maka P sama dengan 15 dibagi min 3 hasilnya 5. Selanjutnya, QS sama dengan min 4 plus 2P. Kan nilai P-nya udah diketahui, maka jumlah yang ditawarkan itu berapa sih? Nah, ini. Nah, tinggal disubstitusikan min 4 plus 2P. Min 4 plus 2, P-nya itu 5 ini dari mana, Kak? 5 ini dari sini. Nilai P yang sudah diketahui. Tinggal disubstitusikan ke sini. Maka min 4 plus 2 dikali 5, 10. 4 plus 10 hasilnya 6. Maka nilai si Q-nya adalah 6 atau jumlah yang ditawarkan sebelum pajak yaitu 6 dan nilai si P-nya adalah 5. Selanjutnya setelah pajaknya itu berapa sih Kak? Nah, ingat QD sama dengan QS sama. Cuman QD ini setelah pajak tidak ada perubahan teman-teman. Jadi kita fokus ke perhitungan QS-nya.
QS-nya saja atau jumlah dari penawarannya saja. Di min 4 plus 2P selalu diikutin sama T tadi. Nah, T-nya itu kan di soal diketahui, nih, diketahui sebesar pemerintah menetapkan pajak sebesar 3. Di T-nya diganti sama 3. P min T. Di P min 3. Hitung min 4 plus 2P. 2 dikali P, 2 dikali 3 min 6, min 10. Min 4, min 6 sama dengan min 10. 2P tinggal diturunin, maka min 10 plus 2P. 10 plus 2P itu 2 dikali 7. 14. Min 10 plus 11 sama dengan sekian-sekian. Oh iya teman-teman, di sini ada kesalahan. Di sini P-nya itu harusnya ya bersama. Terus ide. Di sini kan kayaknya udah diketahui, maka keseimbangan pasarnya skala pajak itu kayak gimana sih? Nah, kan permintaan, ingat permintaan sebelum atau setelah pajak tidak ada perubahan atau tetap, maka 11 min P sesuai dengan yang diketahui di soal, dan S1-nya itu min 10 plus 2P. Min 10 plus 2P dari mana sih, Kak? Ini dari sini ya. Dari sini. Dari jumlah penawaran setelah pajak. Selanjutnya min P tinggal diturunin plus 2P pindah ruas menjadi min 2P, min 10 tinggal diturunin plus 11 pindah ruas menjadi min 11, min P plus 2P min 3P. Min 3P dari mana sih Kak? Ini dianggap satu ya. Satu min 1 min 2P, ini min 3, min 10 min 11, ini min 21. Ya P1 atau P atau harga adalah min 21 dibagi adalah 7. Kak, kok di sini adalah 7? Kan tadi di sini negatif-negatif. Kenapa di sini nggak negatif sih, Kak? Nah, negatif dikali negatif hasilnya positif. Maka P1-nya adalah 7 dan Q1-nya adalah 4. Set. Hmm. Nah, di sini kita nyari pajak yang diterima, misalkan pajak yang diterima konsumen itu berapa sih Kak? Pajak yang diterima pemerintah berapa sih Kak? Ini bukan diterima ya, harusnya ini dibebankan. Nah, pajak itu kan konsumen itu dibebankan sama pajak dan produsen itu juga dibebankan sama pajak dan pemerintah itu menerima pajak. Nah, rumus dari pajak konsumen itu sendiri adalah P1 min P dikali Q1. P1-nya itu kan udah ketemu tadi itu. P1 7 berarti tinggal substitusikan 7. P adalah 5, ini adalah 5. Dan Q1 adalah 4 nih. Adalah 4. Maka 7 dikurang 5 hasilnya 2, 2 dikali 4 hasilnya 8. Maka pajak yang diterima konsumen adalah 8. Selanjutnya pajak yang diterima produsen. Rumusnya itu atau persamaannya itu adalah T pemerintah atau pajak pemerintah dikurang pajak konsumen. Kan pajak pemerintah itu belum kita cari ya, maka kita cari terlebih dahulu. Set, nah nih, pajak yang diterima pemerintah atau dilambangkan dengan TP
Dirumuskan dengan pajak dikali Q1. Q1-nya itu adalah jumlah setelah pajak. Nah, pajak disoalkan tadi udah diketahui pajaknya itu adalah sebesar ya nih. Pemerintah menetapkan pajak sebesar 3. Maka di sini adalah pajaknya adalah 3. Q1-nya adalah Q1. Mana Q1? Q1 adalah 4. Nah, Q1-nya adalah 4. Hmm, dikali 3 kali 4 sama dengan 12. Maka pajak yang diterima pemerintah adalah 12. Kemudian kita tinggal substitusikan di sini adalah pajak pemerintah 12 dikurangin pajak konsumen adalah tadi 8. Maka hasilnya adalah 12 dikurang 8. Pajak produsen yang dibebankan adalah 4. Nah, selanjutnya kita bahas pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Nah, tadi kan pajak. Pajak itu adalah beban yang dibebankan kepada produsen dan konsumen. Nah, kalau subsidi itu adalah pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat. Bantuan tuh, lihat. Bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen terhadap produk yang dihasilkan atau yang dipasarkan sehingga harga yang berlaku di pasar lebih rendah sesuai dengan keinginan pemerintah. Dan ketika harga dari suatu barang itu rendah, maka daya beli masyarakat pun meningkat. Siapa sih yang nggak mau apabila harga dari suatu barang itu murah? Pasti ada yang mau dong, pasti banyak pembelinya. Itu ya logikanya. Kalau pajak tadi adalah beban, kalau subsidi adalah bantuan dari pemerintah. Subsidi itu sendiri dilambangkan dengan S. Oke, fungsi penawaran setelah subsidi di mana awalnya tadi P plus S. Nah, rumusnya ini adalah persamaan ketika mencari Q-nya itu P plus S dan ketika mencari P-nya itu adalah F dikali Q atau fungsi dari Q min S. Keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Ini sama aja mencari ini ya. Mencari keseimbangan pasar sebelum pajak. Nih sama aja. Keseimbangan pasar setelah pajak adalah PDPS, itu sama aja juga. Subsidi untuk konsumen adalah, ini rumusnya, PD dikurang PS dikali QS sama juga dengan rumus pajak konsumen dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah adalah, nih, SG itu adalah subsidi pemerintah atau government. Government itu kan pemerintah. Government versi bahasa Inggrisnya, pemerintah versi bahasa Indonesianya. Salahnya adalah S dikali QS dan subsidi untuk produsen itu sendiri yaitu S dikurang PD min PS dikali QS. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat slide berikutnya. Contoh soal. Diketahui jika fungsi permintaan akan suatu komoditas adalah QD sama dengan 12 min 2P, sedangkan besarnya fungsi penawaran QS sama dengan min 4 plus 2P. Dan subsidi yang diberikan pemerintah adalah sebesar 2. Nih, 2 setiap unit barang yang diproduksi.
Tentukan berapakah jumlah dan harga barang keseimbangan pasar sebelum subsidi, jumlah dan harga keseimbangan pasar setelah subsidi, dan berapa bagian dari subsidi oleh untuk konsumen dan untuk produsen, dan berapa subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Langsung saja ke pembahasan. Hmm, Nah, ini pembahasan jumlah dan harga barang keseimbangan pasar sebelum subsidi. Rumusnya sama dengan mencari keseimbangan pasar sebelum pajak ya teman-teman, yaitu KID sama dengan QS. Tadi KID di soal diketahui yaitu 12 min 2P nih. 12 min 2P dan QS-nya itu min 4 plus 2P itu nih. Kita di soal yaitu min 4 2P. Maka dihitung min 2P tinggal diturunin plus 2P pendaruas menjadi min 2P, min 4 tinggal diturunin, dan 12 positif 12 pendaruas menjadi min 12. Maka min 2P hasilnya min 4, dan min 4 min 12 hasilnya 16, 16 dibagi 4 adalah 4. P-nya udah diketahui, selanjutnya KD-nya berapa? KD-nya itu 12 min 2P. Tinggal substitusikan. 12 min 2 dikali 4 nih, P. P-nya itu kan 4. Nanti 2 dikali 4 sama dengan 8. 12 min 8 hasilnya 4. Atau kita substitusikan ke nilai QS. Nih, nilai QS. Itu min 4 plus 2P. 2P-nya kan 4. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8. Min 4 plus 8 sama dengan 4. Jadi, untuk mencari nilai Q, ingat kita substitusikan ke nilai QD atau QS, nanti hasilnya sama-sama 4. Jadi untuk memanage waktu tinggal hanya nyari yang QD-nya saja atau nyari QS-nya saja. Nggak usah nyari kedua-duanya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau membuktikan hasilnya sama atau enggak, dicoba aja mencari QD-nya dan dicoba aja mencari QS-nya. Maka nilai keseimbangan pasar sebelum subsidi mana P adalah 4 dan Q adalah 4. Ingat teman-teman untuk mencari keseimbangan pasar sebelum pajak dan sebelum subsidi itu sama. Selanjutnya, bagian B itu adalah ditanya jumlah dan harga keseimbangan pasar setelah subsidi. Setelah subsidi sama juga teman-teman, cara mencari jumlah dan harga keseimbangan pasar setelah pajak sama aja. Jadi rumusnya tinggal dimasukin dan disubstitusikan dengan angka-angka yang sudah diketahui atau dikerjakan. Ingat, ide 12 min 2P menjadi PD seperdua KD plus 6. Nah, ini 2P setengah dari KD dan 6 adalah setengah dari 2. 12. 12 bagi 2 adalah 6. 2 dibagi lagi menjadi setengah. Ini juga sama, itu 4 dibagi 2 sama dengan 2, dan 2 adalah setengah Q. Maka PD sama dengan PS sama dengan setengah QD plus 6 sama dengan PS setengah dari QS. Maka tinggal dihitung
QS adalah sama dengan 6. Pindah ruas. Ya, teman-teman. Ini kan setengah dibagi seret-seret hilang. Sisanya tinggal 6. Maka QS sama dengan 6. Maka PSS atau harga dari keseimbangan pasar setelah subsidi yaitu setengah QS plus 2 min 2 di 3. Jadi nilai keseimbangan pasar setelah subsidi adalah P-nya adalah 3 dan Q-nya adalah 6. Selanjutnya, bagian dari subsidi yang diterima atau untuk konsumen yaitu di mana subsidi konsumen dilambangkan SK, rumusnya PD dikurang PS dikali QS. PD tadi diketahui 4, terus PS-nya adalah min 3. Nih, nih PD. P-nya 4, PS-nya adalah 3. Nih, PS-nya adalah 3. QS-nya adalah 6. QS-nya adalah 6. Nggak disubstitusikan ya teman-teman. Maka hasilnya adalah 12. Kan di sini 4 min 3 ya. Berarti 1. 1 kali 6, 6. Selanjutnya QS dikali S. Berarti S-nya kan tadi 2. Hasilnya 6 dikali 2 hasilnya 12. S kalinya sama dengan 12. Kak, kok tiba-tiba S-nya 2? Nah, di soal kan diketahui subsidi yang diberikan pemerintah adalah sebesar Rp2. Subsidi itu lambangnya S ya teman-teman. S tuh 6 dikali 2 sama dengan 12. Gitu. Selanjutnya, bagian dari subsidi untuk produsen, yaitu SP, mana subsidi produsen dilambangkan dengan SP sama dengan S min PD kurang PS dikali QS. Subsidinya kan yang diketahui di soal 2, PD-nya kan tadi 4 nih. Terus PS-nya, nih, PS-nya, nih, PS-nya adalah 3, nih, substitusikan dan QS-nya adalah 6 nih, QS-nya adalah 6. Maka tinggal dihitung hasilnya 6. Selanjutnya, subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Lambangkan subsidi pemerintah SG atau subsidi government atau subsidi pemerintah, rumusnya S dikali QS. S-nya kan tadi diketahui di soal subsidinya sebesar 2, QS-nya adalah 6 nih. QS adalah 6, maka 2 dikali 6 adalah 12. Wah, tidak disangka-sangka ya teman-teman. Pembahasan dari matematika ekonomi yang terdiri dari 3 pembahasan sudah selesai. Maka sekian dari pemaparan materi mengenai matematika ekonomi ini. Kurang lebih mohon maaf. Maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan. Good luck untuk ujian ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.